Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fathul Falah Al-Akbar, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan judul pembahasan saya, yakni sejarah penerjemahan Al-Quran, mata kuliah metode penerjemahan Al-Quran. Yang pertama, apakah alasan yang melatar belakangi dimunculkannya penerjemahan Al-Quran? Karena kitab Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab yang tidak semua kalangan umat di dunia bisa memahami isi dan pesan-pesan di dalamnya, maka kebutuhan akan penerjemahan Al-Quran dirasakan sangat penting sebagai suatu upaya agar umat muslim dimanapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, serta untuk menunjang proses pengetahuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Penerjemahan Al-Quran dianggap sebagai solusi agar masyarakat dunia di berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam Al-Quran melalui terjemahannya tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Walaupun ada kalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang, maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan Al-Quran. Yang kedua, kapankah awal mula munculnya penerjemahan Al-Quran? Yakni, awal mula penerjemahan Al-Quran ialah diprakarsai oleh orientalis yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa mereka. Karena pada saat itu umat Islam masih disibukkan dengan perdebatan hukum, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Akan tetapi, terjemahan-terjemahan yang lahir setelahnya tidak menerjemahkan langsung dari bahasa Arab, tetapi menjadikan terjemahan lain. Tetapi menjadikan terjemahan Latin tersebut sebagai rujukan utama, dan hal tersebut mereka anggap sebagai terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran pertama kali digagas oleh Syekh Sa'di Asy-Syirazi 1313 Masehi, yang menerjemahkan Al-Quran menggunakan bahasa Persia, dan orang kedua yang mencoba menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki yakni Syekh Waliullah Dahlawi yang berasal dari India. Hingga pada perkembangan selanjutnya banyak menyebar luas penerjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa dunia oleh Mujamma Khatim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahdi li Tibaat al-Mushaf Asy-Syarif, yang dibagikan kepada para jamaah haji ketika melakukan haji ke Tanah Suci. 3. Bagaimana penerjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia dari masa ke masa? Di Indonesia sendiri, yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia Melayu adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri 1035 wafat 1105 Hijriah. Penobatan dirinya sebagai mutarjim Al-Quran pertama ke dalam bahasa Melayu Indonesia berdasarkan kepada karyanya yang menggunakan huruf Arab Melayu. Ada juga ulama Indonesia yang menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran, yakni Mahmud Yunus. Ia merupakan seorang intelektual asal Sumatera Barat yang masyhur dengan karyanya, yaitu Tafsir Al-Quranul Karim yang diterjemahkan dengan huruf Arab Melayu pada tahun